framing seperti ini. Ibtu Rudiana saat itu hanya membuat laporan, tapi nama-nama yang muncul itu memang dari masing-masing karena dia menyelidiki kok anak saya. Pernah mengamankan kan? Pernah mengaman satu tim ya. Iya. Dan karena dia curiga, kenapa kecelakaan tapi helmnya utuh, tapi jenazahnya hancur. Jenazahnya hancur. Oke, Mbak Cindy, gimana Anda menanggapi pernyataan Bu Elsa, Mbak Cindy? Oke, baik. Mengenai tadi Bu Elsa menyatakan katanya itu bukanlah karangan dari Pak Rudiana, sedangkan laporan pertama itu yang menyebutkan nama semuanya adalah Bapak Rudiana, yang dimana pada saat penangkapan itu di tanggal 31 Agustus 2016 ya kan di jam 5 sore itu Pak Rudiana itu yang menangkap ke-7 anak tersebut di depan SMP 11 ya Bu ya. Oke. Setelah itu pada saat penangkapan jam 5 dibawa ke Polres Kota Cirebon. Di jam 18.30, Pak Rudiana langsung melakukan pelaporan dengan menyebutkan nama-nama itu semua. Bagaimana Pak Rudiana tidak menyebutkan nama-nama itu semua? Pasti dalam perjalanan menuju Kota Cirebon, itu kan pasti ditanyain, kamu namanya siapa? ABCD-nya, segala macam. Sedangkan untuk klien kami, yang namanya Rivaldi Aditya Wardana itu, sudah berada di dalam. Mbak Cindy. Karena, ya. Ya, yang menanyakan itu bukan Ibtu Rudiana, tapi Serse yang saat itu. Yang menanyakan bukan Ibtu Rudiana, Mbak, tapi Serse yang saat itu ada di situ. Kalau keterangan dari Bu Elsa. Enggak, Mbak. Pada saat itu kan yang melakukan penangkapan Pak Rudiana. Ya. Yang melakukan penangkapan Pak Rudiana sendiri. Pada saat setelah dia memberikan BAP tersebut barulah dipindah. Seperti itu kejadiannya. Karena penangkapan tanggal 31 Agustus ya kan di jam pertama kali itu seingat saya itu saya lupa di jam 20 sekian itu yang ditanya itu Eko. Terus selanjutnya paling terakhir adalah Rivaldi di jam 2 siang dilakukan BAP. Setelah kondisinya itu babak belur. Itu kejadian yang saya ingat pada tahun 2016. Yang dimana saya pun untuk bertemu dengan klien saya pun susah pada saat itu. Mereka pun di BAP juga tanpa adanya pendampingan. Baik Mas Indi. Seperti itu. Anda menyangkal, Bu Elsa? Ya jelas tidak benar karena artinya Ibtu Rudiana tidak menangkap. Dia hanya mengamankan karena ada informasi dari Dede dan Aep ya. Aep ya. Terus kemudian diamankan dan tim reserse langsung bekerja. BAP dibuat tanpa ada pendampingan tadi katanya. Itu kan 1x24 jam. Bisa dilihat. Oke. Pak Arianto menanggapi ini gimana bisa Pak Arianto? Yang tapi usai jeda ya Pak. Kita tarik napas dulu. Kami akan kembali saat lain. Oke, sudah bergabung juga bersama kami. Ini Krisna Murti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi, Bang Krisna. Assalamualaikum. Pagi, Mas, Mbak. Iya, sebelum ke Bang Krisna, saya menyambung tadi Pak Arianto. Kalau kita mendengarkan dari masing-masing pihak juga pasti punya statement masing-masing begitu ya. Tapi kalau melihat, kalau dari sisi kuasa hukum menyatakan namanya sudah ada, BAP-nya sudah ada, itu sejak dari pelapor Ibtu Rudiana, tapi sedangkan dari Bu Elsa sendiri berbeda nih. Kalau SOP, mekanisme yang seharusnya seperti apa sih kalau dari pihak kepolisian? Saya akan menerangkan begini ya, kenapa kok ini jadi saling tuduh-menuduh ya? Yang saya dengar dulu ini ya, kasus ini ketika mencuat, ada tuduhan daripada pejuang yang membela karena diputus secara tidak adil itu, mengatakan bahwa ini kasus adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Karena apa? Yaitu nama-nama dari orang yang tersangka, yang terpidana itu pertama kali muncul adalah dari Ibtu Rudiana waktu itu gitu. Kemudian setelah saya cek ya, ternyata yang terjadi adalah pertama itu kasus kan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 2 meninggal. Satunya diantaranya adalah anaknya Pak Rudiana itu. Nah, oke lah, dia terima gitu aja kan. Tapi kemudian ketika melihat kenyataan bahwa oh ini anak ini bukan mati kecelakaan, dia mati dibunuh. Makanya sebagai polisi ya, apalagi itu anaknya, otomatis dia terpanggil untuk mencari siapa ini, gitu. Detektif kan dia jadi detektif. Carilah dia keterangan, dapatlah dari si AF
bahwa ini Pak orangnya gerombolan ini. Oke, nanti kalau mereka lagi kumpul kasih tahu saya. Dikasih tahu kumpul, dia langsung ambil itu anak-anak yang kumpul itu bersama anggotanya. Jadi pas sekolah itu ya. 15 menit. Kemarin saya baru telepon dia, kamu betul-betul ngebukin apa enggak? Dia bilang enggak dan saya hanya nanyain 15 menit dulu. Kemudian itu pengakuan kenapa? Kamu paksa atau enggak? Jujur loh saya itu. Enggak, dan mereka ngomong gitu. Nah, setelah itu saya bawa ke reserse. Nah, disitulah kemudian ketika di reserse Dilimpahkan gitu Pak Arianto? enggak, dibawa. Diserahkan ke reserse dengan keterangan yang dia terima dari itu. Yang 15 menit tadi, itu? dia bikin LP model B. LP model B itu adalah LP yang dibuat oleh seorang petugas polisi yang melihat adanya suatu kejadian yang diduga adalah suatu Bukan sebagai pelapor dari ayah korban begitu? bukan. Sebelumnya. Dia bikin laporan model B itu artinya polisi yang melihat kejadian yang diduga ada tindak pidana karena kan dia dapat keterangan dari itu tadi, itu tadi. Maka dia detail tuh keterangannya bahwa ini digebukin. Itu dari cerita yang 7 orang itu dituangkan di dalam LP gitu. Nah setelah itu LP itulah yang diterima. Mentah-mentah itu ya Pak ya? Apanya tuh? Dituangkan di model Iya, B. di LP kan kalau LP model A itu kan pelapor siapa namanya orang sipil, kemudian yang terjadi apa. Tapi kalau pelaporan dari polisi itu bunyinya yang terjadi apa, langsung bagaimana urian kejadiannya. Keterangan dari saksi-saksi itu. Ya, bukan keterangan saksi, dia hanya menyerangkan kira-kira kejadiannya kayak gini, kayak gini. Tapi apa yang dia dapat itu kan harus didalami ya ketika dilimpahkan ke saya. Gini. Setelah LP itu ada, dengan dasar model itulah kemudian Polresta di kota melakukan penyidikan. Disitulah dimulai adanya dari LP, kemudian pasti surat perintah penyelidikan, kemudian periksa saksi-saksi itu, jadi berkas perkara itu yang bikin ya Polres Cirebon itu, Polresta Cirebon. Nah, tadi baru 3 kali atau berapa hari itu, kemudian ditarik ke Polda. Gitu. Itu yang terjadi dari penyidikan ini. Saya nggak sependapat kalau itu. Jadi Rivaldi jadi Andika tuh jadi di mana kalau menurut Pak? Nah, itu saya tidak tahu, itu kan saya terus terang nggak tertarik ya dengan detail-detail bahwa gini. Percuma bagi saya, wong saya nggak ikut sidang dan yang ikut sidang aja menolak, jaksa kan menolak itu. Jadi itulah yang terjadi sehingga terjadi perbedaan pendapat ya itu. Jadi saya kira. Tapi kemudian kalau perbedaan pendapat itu kemudian diasumsikan bahwa ini adalah rekayasa gini itu, saya kurang sependapat. Makanya itu saran saya, ini putusan sudah inkrah, hanya satu caranya untuk mengkonter itu adalah PK gitu. Baik, saya coba ke Bang Krisna terlebih dahulu. Bang Krisna, ini Ucil, Rivaldi alias Ucil ini akan juga mengajukan PK begitu loh. Jadi ibaratnya sama juga dengan langkah klien Anda gitu, Saka Tatal. Apa respon Anda, apa tanggapan Anda mungkin terkait hal ini? Sah-sah aja Mas, artinya kan itu hak konstitusional ketika orang mau mengajukan upaya hukum, boleh-boleh aja. Cuman permasalahannya saya luruskan sedikit bahwa Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Aib. Dia tidak melihat loh kejadiannya.